Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama memahami konsep ukuran penyebaran data kelompok, yang kedua menjelaskan berbagai ukuran penyebaran seperti jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Yang ketiga, menggunakan rumus-rumus ukuran penyebaran untuk menyelesaikan soal. Yang keempat, menganalisis dan menginterpretasikan hasil ukuran penyebaran dalam konteks kehidupan nyata. Yang kelima, menyelesaikan soal-soal HOTS atau Higher Order Thinking Skills terkait ukuran penyebaran data kelompok. Selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok adalah nilai yang menggambarkan seberapa jauh data dalam suatu kelompok tersebar dari nilai pusatnya, misalnya mean atau median. Ukuran ini membantu dalam memahami variasi dan konsistensi data. Lalu ada jangkauan atau range. Jangkauan atau range ini adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam suatu distribusi data. Selanjutnya ada varians. Varians adalah rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi varians memberi gambaran seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Lalu ada simpangan baku, yaitu akar kuadrat dari varians. Simpangan baku ini sering digunakan karena satuannya sama dengan data aslinya sehingga lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir ada simpangan rata-rata, yaitu rata-rata dari nilai mutlak selisih setiap data dengan nilai rata-ratanya. Ini juga menunjukkan penyebaran data, tapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda dari varians dan simpangan baku. Oke, jadi yang pertama ada rumus jangkauan, yaitu Smax sebagai nilai data tertinggi dan Smin sebagai nilai data terendah. Jadi rumus ini bertujuan untuk mengukur seberapa lebar penyebaran data dengan mencari selisih antara nilai data tertinggi dan terendah. Jadi yang kedua ada rumus simpangan rata-rata atau SR. Di dalam rumusnya ada N sebagai banyak data, XI sebagai data ke I, lalu ada X bar sebagai nilai rata-rata, dan FI sebagai frekuensi ke I. Lalu rumus ini bertujuan untuk menghitung rata-rata selisih absolut antara setiap nilai data dengan rata-ratanya. Semakin besar hasilnya, semakin besar penyebaran data. Oke, jadi yang ketiga ada rumus varian atau X kuadrat. Jadi di dalam rumus ini ada FI sebagai frekuensi kelas ke I, lalu ada XI sebagai nilai tengah kelas ke I, dan X bar sebagai rata-rata, dan sigma adalah jumlah. Lalu, rumus ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyebaran data berdasarkan kuadrat, selisih tiap data terhadap rata-rata. Digunakan sebagai dasar untuk mencari simpangan baku. Oke, untuk rumus yang keempat yaitu simpangan baku atau S. Di dalam rumusnya itu ada FI sebagai frekuensi kelas ke I, lalu XI nilai tengah kelas ke I, dan X bar sebagai rata-rata, lalu sigma sebagai jumlah. Jadi, rumus ini bertujuan untuk mengukur akar dari varian menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata dalam satuan asli data. Semakin besar nilainya, semakin bervariasi data tersebut. Jadi ini contoh soal yang pertama, kita di sini akan mencari range-nya atau jangkauan. Nah, untuk mencari jangkauan, kita perlu mencari titik tengahnya. Caranya, misalnya ada yang segini, 41 ditambah 49, lalu ini harus dibagi 2. Hasilnya kan jadi 90 per 2, sama dengan 45. Nah, ini jadi hasilnya 45. Seterusnya juga begitu caranya. Nah, sini udah diketahui hasil-hasilnya. Lalu, untuk mencari jangkauan, rumusnya data tertinggi dikurangi data terendah. Untuk data terendahnya, ini ada 45, dan untuk data tertinggi ada 90. Jadi, data tertingginya dikurangi dengan data rendah. Jadi, ini hasilnya 45. Nah, ini untuk hasil jangkauan. Jadi, di sini ada tabel distribusi. Nah, kita disuruh mencari simpangan rata-rata, lalu ragam, dan simpangan baku. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita memerlukan beberapa kolom lagi. Yang pertama, kita harus mencari nilai tengah, lalu hasil kali frekuensi dengan nilai tengah, lalu nilai mutlak dari hasil selisih nilai tengah dengan nilai rata-rata, lalu yang terakhir kita harus mencari perkalian frekuensi dengan hasil nilai mutlak, nilai tengah dikurang dengan nilai rata-rata. Kita perlu menambah 16 dengan 20, lalu dibagi 2. Ini kan hasilnya jadi 18. Nah, lalu seterusnya juga begitu. Untuk menentukan hasil kali frekuensi dengan nilai tengahnya, kita tinggal mengalihkan 19 kali 18. Ini kan hasilnya jadi 342. Lalu seterusnya, lalu 342. Lalu ini semua kita tinggal jumlahkan untuk mencari rata-rata. Jadi jumlahnya 2145. Jadi untuk menentukan rata-rata, ini rumusnya. Jadi jumlah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi 2145 dibagi dengan 80. Jadi hasilnya ini 26,8125, lalu kita bulatkan jadi 27. Jadi ini hasil rata-ratanya.
Jadi untuk menentukan nilai mutlak dari perkalian nilai tengah dengan nilai rata-rata itu kita tinggal, tadi kan rata-rata dari ini itu 27, jadi tinggal 18 dikurang dengan 27, jadinya ini kan minus 9. Nah ini karena disuruhnya dicari nilai mutlak, jadi nilai mutlak dari minus 9 ini jadi 9, seterusnya juga begitu. 11. Jadi untuk menentukan kolom selanjutnya kita perlu mengalihkan frekuensi dengan hasil nilai mutlak selisih dari nilai tengah dengan rata-rata, yaitu 19 dikalikan dengan 9. Jadi hasilnya 171. Ini 9. Lalu ini semua hasilnya kita jumlahkan jadi 447. Jadi untuk menentukan simpangan rata-ratanya, rumusnya ini hasil kali frekuensi dengan nilai mutlak selisih rata-rata dengan nilai tengah, lalu ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi 447 dibagi dengan 80. Jadi hasilnya 5,5875. Sekarang kita akan menentukan ragam dan simpangan bakunya. Tadi kita sudah sampai di hasil kali frekuensi dengan nilai tengahnya. Untuk mencari ragam kita butuh 3 kolom lagi. Nah, untuk kolom yang ini kita kurangi dulu nilai tengah dengan nilai rata-rata. Nilai tengahnya kan tadi 18 dan nilai rata-ratanya tadi ini 27. Jadi ini dikurangi. Lalu ini minus 9. Nah, kalau yang tadi kan dicarinya itu nilai mutlak, jadi minus 9-nya jadi plus 9. Nah, kalau yang ini nggak dicari nilai mutlaknya, jadi tetap hasilnya minus 9. Lanjutnya juga begitu. Lalu untuk kolom selanjutnya, ini kita tinggal mengkuadratkan saja hasil dari kolom sebelumnya, yaitu minus 9 kuadratkan jadi 81. Terusnya juga begitu. Ini 121. Lalu untuk kolom yang berikutnya kita kalikan saja frekuensi dengan hasil kolom sebelumnya. Jadi ini 19 dikalikan dengan 81. Jadi hasilnya 1539. Seterusnya juga begitu. Lalu ini semua kita jumlahkan. Jadi 3465. Jadi dari data yang di sini kita akan mencari ragam. Ini nih rumus ragam. Nah, jadi kita tinggal masukkan angkanya. Ini 3445 dibagi 80. Jadi hasilnya 43,3125. Lalu sekarang kita cari simpangan bakunya. Ini rumusnya. Sebenarnya ini sama dengan rumus ragam, jadi kita tinggal akar hasilnya aja di sini. Diakar jadi 6,581. Nah, jadi di sini ada data yang berbentuk histogram. Kita akan mencari varians dan deviansi standar atau simpangan baku. Sebelum mencari data varians dan deviansi atau simpangan baku, kita akan merubah data histogram menjadi data tabel terlebih dahulu. Setelah semua ditulis dari nilai sama frekuensi yang ada di histogram, kita akan mencari nilai X, yaitu 34 ditambah 42 dibagi 2. 30. Ini punya aku. Yang sama dengan 38. Dan seterusnya seperti itu. 43 ditambah 51 dibagi 2 sama dengan. Kita akan mencari nilai fx, yaitu 3 dikali 38, yang hasilnya 114. 5 kali 47 hasilnya 230. Lalu kita jumlahkan semua dari semua hasil yang dikalikan tadi, kita jumlahkan, yaitu hasilnya 2880. Ini juga yang f-nya kita tambahkan, yang hasilnya 45. Kita akan mencari rata-rata nilai ini. Ini rumusnya yaitu x bar yang sama dengan sigma fx per sigma f, yang sama dengan sigma fx-nya itu 2880 dibagi 45 sigma f-nya, yang hasilnya 64.
Kita akan mencari nilai X min X bar akar 2. X barnya tadi udah kita ketemu 64. Jadi X-nya kita tulis 38 min 64 dikurang 64 yang hasilnya min 26 kuadrat 26 kuadrat. Ini yang hasilnya min 17. Dua puluh enam kuadrat jadi 676. Ini kita mencari F X min X bar akar 2. Tadi F-nya 3 dikali 676. Jadi X min X barnya itu yang ininya, hasil ini. F-nya tuh 3 dikali 676 yang sama dengan 2028 dan seterusnya dikalikan dengan hasil dari X min X bar akar 2. Semuanya jadi ini hasilnya 7164. Kita akan mencari ragamnya. Ini rumus dari ragam yaitu S kuadrat yang sama dengan sigma F dikali X min X bar akar kuadrat dibagi sigma F yang sama dengan ini hasil dari yang tadi kita jumlahkan itu 7164 dibagi sigma F yang tadi kita jumlahkan juga 45 yang sama dengan 159,2. Dilanjutkan dengan hasil dari simpangan baku. Rumusnya yaitu S sama dengan S kuadrat. Ya ini S kuadrat itu rumus dari ragam sama dengan akar kuadrat dari hasil ragam kita masukkan ke sini 159,2. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang soal kasus yang pertama. Jadi diberikan sebuah tabel dan tabel ini adalah hasil ujian dari suatu tes. Nah, jadi frekuensinya adalah berapa banyak siswa yang lulus dan ini ada nilainya. Nah, pertanyaan adalah jika 60% siswa dinyatakan lulus, nilai terendahnya itu berapa? Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu kan, kita udah tahu bahwa 60% ini adalah persenan dari siswa yang lulus. Nah, sedangkan kita yang kedua, kita tuh perlu tahu berapa jumlahnya. Nah, pas saya sudah hitung semuanya, ini ada jumlahnya adalah 90 siswa. Dan kita tinggal masukin aja persentasenya ke jumlah dari siswanya. Jadi ada 60% dikali dengan 90 sama dengan 54. Dan jadi ini adalah presentasi dari banyaknya siswa yang lulus. Jadi dari tabel ini dibagi menjadi 2. Nah, saya sudah membagi 2 tabel yang tadi. Dan saya juga sudah mengurutkan 54 siswa. Nah, 54 siswa ini buat apa? Jadi kita harus mengurutin dari nilai 100 sampai ke 54 siswa ini. Dan nilainya yang saya dapatkan adalah dari 51 sampai 60 di frekuensi 2 siswa. Maka kesimpulannya adalah nilai terendah dari suatu tes ini adalah 51, skornya itu 51. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang soal coach yang kedua. Jadi di dalam suatu RT di kelurahan itu ada banyak jumlah penduduk dan ini juga dibikin tabelnya. Cuman di di kisaran umur 15 sampai 19 tahun itu gak diketahui, dan di kelompok umur 25 sampai 29 tahun itu gak diketahui. Dan umur 20 sampai 24 tahun itu adalah suku terbanyak. Cuman ini didefinisikan untuk sebagai X. Nah, kemudian diketahui dari keterangan soalnya itu modus penduduknya itu ada di 19,5 plus 20/7 tahun. Nah, jumlah penduduk umur 15 sampai 19 tahun ini adalah lebih banyak 6 orang dari kelompok sebelumnya. Berarti di sini adalah 18 Nah, berarti di sini adalah 18 plus 6. Nah, yang kedua, jumlah penduduk di umur 25 sampai 29 tahun itu adalah lebih banyak 18 orang
dari kelompok sesudahnya. Berarti itu ada 18 per plus 7. Nah, ditanyakannya apa? Ditanyakan adalah jumlah penduduk pada kelompok umur 20 sampai 24 tahun, alias itu adalah angka modusnya. Jadi kita harus cari X-nya itu berapa. Nah, dengan rumus ini kita bisa membuat rumus dengan keterangan yang tahu ini kita bisa membuat rumus, itu rumusnya adalah modus sama dengan T B modusnya plus dalam kurung D1 per D1 plus D2 dikali dengan C. Nah, jadi kita mencari itu modusnya alias umur yang 20 sampai 20 tahun alias X-nya. Nah, TB modusnya itu adalah tepi bawah kelas modus, dan kelas modus juga itu adalah kelas dari frekuensi yang paling besar. Di sini terus yang kedua ada D1, itu ada seleksi frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Jadi yang ini. Nah, tadi kembali lagi TB modus itu apa? TB modus adalah tepi bawah dari kelas modus, dan dari kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi yang paling besar alias ini 24 sampai 24 tahun ini. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum yang dimoduskan, kelas moduskannya. Alias D1 ini itu adalah 18 plus 6, karena ini adalah variabel yang pertama. Nah, yang D2 itu sama aja. Jadi dari selisih dari kelas modusnya itu frekuensi dengan kelas yang sebelum kelas modusnya, alias 18 plus 7 ini. Nah, C-nya itu adalah panjang dari kelas-kelasnya yang modus itu. Nah, jadi di sini saya udah ngitung sebelumnya. Jadi TB modusnya itu adalah dari 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Yang tadi sama di atas ini. Terus yang kedua adalah kita menghitung dari D1-nya. D1-nya itu adalah X dalam kurung X min dalam kurung 6 plus 18. Yang tadi yang ini maksudnya. Nah, sama dengan X min 24. Nah, yang dua-duanya sama aja, tinggal ganti di angkanya. X min sama dengan 18 7 maksudnya 7 plus 18 dengan X min 25. Nah, C-nya berapa? C-nya itu adalah panjang kelasnya yang ada di sini. Alias dari C-nya itu 24,5 min 19,5 sama dengan 5. Nah, dari sini kita udah bisa masukin ke rumusnya. Jadi kita cari di X-nya tadi itu di sini ya. Masukin ke modusnya itu kan tadi ini 19,5 plus 20 per 7 sama dengan 19,5 yang tadi TB modusnya di bawahnya. Terus tinggal masukin D1 dan D2 nya alias X min 24 per X min 24 plus X min 25 dikali C nya itu 5. Nah, saya udah hitung juga tadi dengan masukin ke kalkulasinya itu sepindah ruas sih bisa coret
15 di sini dan 15 di sini, 19 minus 5 dan 19,5 di sini, itu jadi tinggal 20/7 sama dengan X min 24 per 2X min 49 dikali 5. Terus kita masukin 5 nya itu ke suku atasnya, jadi 20/7 sama dengan 5X min 24 kali 5 itu 110 per 2X min 49. Nah gini, terus kita tinggal ruas, ntar jadinya 40X min 1940 sama 35 X min yang 80. Nah ini udah, terus tinggal kita bisa dilepas lagi, jadi 5X sama dengan 140. Nah X nya ini bisa kita pindah luas 140 per 5 sama dengan 28. Nah jadi X nya ini alias jumlah penduduk dari kelompok 20 sampai 24 tahun itu ialah 28 siswa, dan dia juga masuk akal karena pada penjelasan soal itu X ini alias jumlah penduduk dari 20 sampai 24 itu adalah suku paling banyak dari keseluruhan tanggal di sini, jadi ada 24 siswa.